Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara disusun oleh Utami Wulandari, MPD. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidikan diibaratkan petani atau tukang kebun, kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya hidup. Guru harus mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak, agar anak bisa merdeka lahir dan batin, guna bekal hidup di masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa 1. Kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. 2. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. 3. Sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru maka akan pintar. 4. Memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai bintang. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, anak akan saya berikan kebebasan. Namun sebagai pendidik, saya berperan menjadi pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya. Dan dalam menuntun, kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan murid. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni yang pertama, ingarsa sung tulada, di depan menjadi contoh. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu tidak memberikan hukuman kepada siswa, melaksanakan program 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, menggali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, mengenali profil pelajar Pancasila setiap siswa, sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebelum masuk kelas siswa bersalaman dengan guru terlebih dahulu dan dimulai dengan membaca doa di setiap awal dan akhir pembelajaran. Guru harus menerima macam-macam anak
yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya, dengan terlebih dahulu melaksanakan penilaian diagnostik di awal di dalam proses belajar mengajar. Anak harus menjadi pusat dalam pembelajaran. Anak diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sejawat dan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber. Tentunya, guru tetap menuntun siswa hingga mencapai tujuan pembelajaran. Dengan bimbingan yang merdeka terhadap anak didik diharapkan mereka memiliki jiwa yang mencerminkan pada profil pelajar Pancasila. Kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Demikianlah paparan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.